Di setiap kegiatan hablum minan nas itu selalu ada Allah. Ini yang kita maksud. Jadi kita nggak bisa pisahkan. Bukan sekedar tahajud, malam kita jadi hablum minallah, jadi orang yang soleh yang beribadah semalaman penuh, siang-siang kita ngaco-ngacoan, bukan gitu. Yang dimaksud ini adalah kita jadi satu. Assalamualaikum sahabat Smart Skill School. Semoga dalam keadaan sehat, berkah, barokah, bahagia, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para sahabat dengan mengadakan giveaway quiz dengan hadiah untuk 10 orang, Rp100.000. Ya, walaupun 50.000 subscribers belum seberapa besar dibandingkan yang lain, tapi kami selalu diajarkan untuk bersyukur pada berapapun atau apapun yang telah Allah berikan kepada kami. Giveaway quiz ini akan ada di akhir acara, so stay tuned sampai akhir. Dan kali ini sebenarnya kami agak mengganggu Ustadz di antara pekerjaan beliau. Mohon maaf Ustadz. Namun alhamdulillah malah diperkenalkan pada sahabat-sahabat beliau dari Dewan Syariah Nasional. Belah kiri ini Kiai Haji Dr. Hasanuddin. Beliau adalah Ketua Dewan Syariah Nasional MUI. Keren kan? Pokoknya kalau ada fatwa MUI, beliau nih yang naikkan, bener gak? Sebelahnya beliau, ini adalah Kiai Ayub atau Salahuddin Ayyubi, bener gak? Beliau inilah Ketua MUI yang membidangi ekonomi. Merangkap asprinya Wapres biar komplit. Sebelahnya ini adalah Pak Ustadz Teguh. Beliau adalah wakil sekretaris di Dewan Syariah Nasional MUI. Dan ahli pasar modal ini jagoan, lulusan Azhar juga. Sebelah beliau adalah Habib Umar Al-Haddad. Beliau ini di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini langsung dari Yaman. Sebelah kanan saya, ini Dr. Asep. Dr. Asep adalah wakil sekretaris DSN MUI. Dan sebelah beliau adalah Kiai Haji Dr. Bukhari. Beliau ini dari PBNU, sekarang sekretaris LDNU nih. Saya pamit dulu ya teman-teman ya, karena David sudah datang ya. Thank you, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Amin. Alhamdulillah. Waduh, habis sepedaan, rendam kaki di kolam renang, minum es kelapa muda di pantai. Mantap. Nah Ustadz, dalam hidup ini kita harus mendapatkan jiwa yang tenang kan? Kita pun harus badan yang sehat. Pendekatannya bagaimana Ustadz? Nah, dalam Islam itu ada dua pendekatan. Pendekatan pertama yang dibilang bahwa hablum minallah wa hablum minan nas. Bagaimana kita menjalin hubungan kita kepada Allah dan bagaimana kita menjalin hubungan kita dengan sesama manusia, benar gak? Nah, ketika kita ngomong mengenai hablum minallah, hablum minan nas, dalam istilah lain Allah juga mengatakan untuk urusan hablum minallah ini kita disebut sebagai abdullah, hamba Allah yang mengabdi kepada Allah saja, benar gak? Sedangkan hablum minan nas ini dalam bahasa lainnya tugas kita sebagai khalifatullah fil ard, sebagai orang yang diberi wewenang oleh Allah untuk mengatur hidup dan kehidupan di dunia ini. Hablum minallah wa hablum minan nas, Abdullah dan khalifatullah fil ard. Ini juga sebetulnya yang dalam ilmu tasawuf ini, kalau kita ngomong ilmu tasawuf benar ya. Ini merupakan satu kesatuan, bukan dua hal yang terpisah. Bukan antara kita pilih antara jadi hablum minallah doang atau hablum minan nas doang, enggak. Bahkan dalam hablum minan nas itu adalah bagian dari hablum minallah. Benar enggak? Begitu juga ketika kita melakukan hablum minallah, itu adalah merupakan bagian dari hablum minan nas. Nah, itulah baru kita syamil mutakamil namanya. Kita menjadi the living Islam. Islam yang berjalan di permukaan bumi ini, yang memancarkan nilai-nilai Asmaul Husnanya Allah, sehingga kita
menyebarkan Islam dengan memberikan contoh akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Back to you, Fit. Benar banget Ustadz. Hanya saja masih banyak para sahabat Smart Skill School dalam kesehariannya dilanda rasa cemas. Bagaimana rezekinya, bagaimana besok, harga naik, kantor tutup, semua bentuk kecemasan loh Ustadz. Lah, cemas itu karena kita nggak tahu apa yang bakal kejadian di masa depan, bener nggak? Kalau kita udah tahu pasti bahwa besok, bener nggak? Bakal ada makanan, kita kan nggak cemas. Yang cemas itu adalah ketidakpastian, ketidaktahuan kita akan hal yang akan terjadi di masa depan. Makanya kita cemas itu. Bagaimana anak sekolah? Kalau ada lagi orang ada orang mau meninggal, masih mikirin bagaimana istri gue nanti, bagaimana anak gue nanti. Ya Allah, bener ya? Kecemasan itu muncul di situ, bener gak? Nah, Allah mengatakan dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ala bizikrillahi tatmainul qulub, artinya kita ini diminta ketika kita melakukan hubungan hablum minanas kita ini, yang muncul kecemasan dalam hablum minanas kita ini, maka kita diminta oleh Allah untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Zikir kepada Allah bukan sekedar subhanallah, bukan. Berzikir kepada Allah ini artinya kita mengingat bahwa ini semua hidup kehidupan ada yang ngatur, ada Allah yang selalu bersama kita, benar gak? Nah, dengan kita menyeimbangkan lagi antara hablum minan nas dengan hablum minallah, dengan mengingat ala bizikrillahi tatmainul qulub, dengan mengingat lagi bahwa ini semua ada yang ngatur Allah namanya, maka kita tatmainul qulub, maka hati kita menjadi tenang. Nah, itulah yang kita sebut di awal tadi, Wid, bahwa ini bukan dua hal yang terpisah. Ini merupakan satu kesatuan. Kecemasan kita ketika menjalani hablum minan nas, kecemasan kita dalam menjalani hidup ini, itu akan hilang kalau kita bawa dalam posisi kita sebagai Abdullah hablum minallah, sehingga ala bizikrillahi tatmainul qulub. Back to you. Siap Ustaz. Tapi rasa-rasanya kita dalam kehidupan keseharian mendekatkan diri dengan sesama manusia sudah bisa tercapai. Tapi bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Zikirkah, tahajudkah misalnya? Tahajud iya, itu merupakan salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, oleh Allah, tahajud, benar gak? Tapi sebetulnya lebih dari sekedar itu. Kita tidak bisa lagi memisahkan antara urusan tahajud dengan urusan dunia. Nggak usah kita pisah-pisah lagi. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW nggak terpisah, men. Mau makan, baca doa. Masuk WC, baca doa. Hubungan suami istri, baca doa. Lihat. Di setiap kegiatan hablum minan nas itu selalu ada Allah. Ini yang kita maksud. Jadi kita nggak bisa pisahkan. Bukan sekedar tahajud. Malam kita jadi hablum minallah. Jadi orang yang soleh, yang beribadah semalaman penuh. Siang-siang kita ngaco-ngacoan. Bukan gitu. Yang dimaksud ini adalah kita jadi satu. Ngambil apapun kita baca bismillah, melakukan apapun kita baca bismillah. Kita selalu ingat, bahkan ketika kita melakukan dosa pun kita ingat bahwa Allah melihat kita. Ketika kita melakukan dosa pun, kita pada saat itu juga, pada saat yang bersamaan, kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Ampun ya Allah, Engkau yang maha tahu bagaimana lemahnya aku dalam menghindari diri dari perbuatan dosa ini, gitu loh. Ampuni aku ya Allah, ampuni. Tolong aku ya Allah, segera lepas dari perbuatan dosa ini. Jadi bahkan ketika kita buat dosa pun kita ingat dengan Allah dan minta ampun. Dengan sadar kita katakan, ampun ya Allah, aku lemah. Ini yang kita sebut hablum minallah dan hablum minan nas dalam satu kesatuan yang sama. Kalau belajar tasawuf begitu, Bos. Back to you, Fit. Siap, Bos. Nah, boleh nggak Ustadz, supaya aman masuk surga nih, jikalau kita memilih saja salah satu, yaitu hablum minallah, maka saya akan lebih mementingkan Allah dan bukanlah hal duniawi. Saya di masjid saja tiap hari sembahyang dan mengaji. Gimana? Agak bisa, men. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini sahabatnya Rasulullah SAW, paling banyak rawiin hadis. Itu diomelin sama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Abu Hurairah nggak mau kerja. Abu Hurairah nggak mau kerja, ditegur sama Sayyidina Umar bin Khattab. Kerja, kata Umar. Abu Hurairah jawab,
Ya Amirul Mukminin, apa Amirul Mukminin nggak pernah dengar bahwa Rasulullah SAW menasihati Abi Dzar Al-Ghifari, jangan minta-minta jabatan, jangan cari-cari kerjaan, kata Abi Hurairah. Umar bin Khattab menjawab pada Abi Hurairah, ada orang yang jauh lebih baik daripadamu, tapi minta jabatan. Tidakkah engkau pernah mendengar kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam yang minta jabatan sebagai Perdana Menteri di negeri Mesir? Benar gak? Nggak bisa begitu, men. Benar gak? Kita ini nggak bisa milih apakah menjadi hablum minallah saja dan atau menjadi hablum minannas saja. Tapi kita harus kedua-duanya. Ada kaidah fikihnya nih kalau mau tahu nih. Agak susah dikit tapi agak susah dikit ini. Kaidah fikihnya berbunyi man tafaqqaha walam yatasawwaf yatafasaq. Man yatasawwafa walam yatafaqqah yatazandak. Wa man jama'a bainahuma yatahaqqaq. Kalau kita cuman jasad doang, nggak ada ruh, nih hablum minannas doang, kagak ada hablum minallah, kita jadi orang fasik, men. Kerjaannya buat kerusakan doang, bener gak? Lu pinter, lu ngadalin orang, bener gak? Tapi kalau kita cuma ada ruh doang, nggak ada jasad, bener gak? Hablum minallah doang, nggak ada hablum minannasnya, ya terzandak, ente jadi zendik, bener gak? Ente banyakin ibadah tapi kagak mau kerja. Kerjanya minta-minta doang sama orang, bener. Waman jama'a bainahuma, siapa-siapa yang bisa menyatukan keduanya, yatahaqqaq. Mereka lah orang-orang yang benar-benar hakiki dalam keislamannya. Masya Allah. Oke Ustaz, terima kasih atas tausiahnya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di next episode insyaAllah. Ma'assalamah karim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you. Oke, kita masuk ke giveaway Smart Skill School Thank You 50,000 subs. 10 pemenang 100.000 rupiah. Hanya berlaku bagi subscribers loh. Sebab ini kan memang terima kasih untuk subscribers. Hanya berlaku bagi subscribers channel Smart Skill School. Oke, kita masuk kuisnya ya. Pertanyaannya, apabila Anda berhutang pada seseorang, maka pada saat waktu hutang tersebut ditagih, apa yang sebaiknya Anda lakukan? Apabila Anda berhutang pada seseorang, maka pada saat waktu hutang tersebut ditagih, apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Terkejut, seperti lupa sama sekali berhutang, mendadak amnesia. B. Memberikan tausiah ceramah kepada si penagih mengenai ikhlas dalam menangguhkan hutang, justru malah berpahala loh. C. Marah-marah, merasa dizolimi, dunia tidak adil, sakit hati, pokoknya lebih galak daripada yang nagih. D. Minta tambahan pinjaman, kalau boleh aja sih, siapa tahu. E. Ya bayarlah, bener gak? Nah, itulah kuisnya. Jadi pilih salah satu, maka thank you 50,000 subs. Nama pemenang akan diumumkan pada tanggal 8 Oktober 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa jumpa di next episode insya Allah. Wa'assalam.